PT Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang pelayaran. Nah, sebagaimana kita tahu, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautan. Gitu. Nah, bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen di PT Pelni? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Muhammad Aprian, Koordinator Head PT Pelni Persero. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, seperti biasa, kita berada di konten rekrutmen review, di mana di konten ini kita akan mereview perusahaan termasuk proses rekrutmennya, supaya teman-teman yang mau masuk Pelni dapat informasi yang lebih komprehensif. Nah, sebagaimana biasa, diskusi kita akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama berbicara seputar lingkungan kerja di PT Pelni, dan di segmen kedua mengenai program rekrutmen di PT Pelni. Halo Mas Afrian. Halo, Gimana kabarnya Mas? ya Masya Allah, ya Alhamdulillah masih diberikan kesehatan lah Mas, Nah, dan Allah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya merasa amazing aja setiap harinya gitu, awesome lah pokoknya oh, gitu loh. alhamdulillah ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, yang besar banget kepada Mas Afrian nih, udah bersedia untuk diskusi, ya kepada teman-teman supaya makin banyak nanti teman-teman yang masuk ke PT Pelni begitu ya Mas ya. Nah, amin. Nah, seperti biasa Mas, ini, ya kita mau diskusi terkait dengan ya seputar PT Pelni, termasuk juga, terutama terkait dengan rekrutmen di PT Pelni gitu Mas. Nah, namun sebelum mulai nih Mas, boleh, sekalian perkenalan diri dan sebenarnya background, pendidikan Mas Aprian ini apa gitu Mas? Alhamdulillah sih Mas sekarang ini tuh lagi menempuh gelar magister ya untuk Mmm, magister manajemen salah satu kampus swasta di Medan. mhm, Nah, tapi yang udah tamat itu kan saya tuh di awalnya D3 ya, mhm, D3 dari akademi pelayaran di kampus swasta Medan. mhm, Kemudian lanjut S1 kelas ekstensi, eee, untuk menyesuaikan dengan jabatan juga sih mhm, sebenarnya gitu kan, di salah satu kampus swasta di Medan, Mas, mhm, gitu. Ya alhamdulillah gitu udah tamat gitu mhm, kan. Nah, jadi kita sebutnya 2020, 2021 itu kayak, apa ya, kesempatan dan challenge karena kan heeh, mhm, generasi Zoom ya. iya benar Jadi Mas, ya mhm, gitu sih, Mas. oh gitu, baik Mas. Nah, Mas ini tadi kan, posisi, Mas Aprian tadi koordinator head begitu ya Mas. Nah, boleh dijelasin nggak Mas ini, posisi dan pekerjaan sehari-hari ini ngapain aja Mas? Apalagi ini kita, ambil videonya di hari Minggu pagi dan Mas Aprian lagi di kantor. Heeh, Jadi ya untuk di PLN ya, mhm, sekarang sih diamanahkan jadi pimpinan di PT PLN Aceh, mhm, eee, head-lah gitu ya di sini mhm, sesuai dengan kita, Mas, gitu. mhm. Jadi kan statusnya ikut home base Sumatera Utara nih, Mas, Oh, PT PLN mhm, gitu. Jadi kita sebenarnya itu tunduk sama home base nih, Mas, mhm, gitu. Tapi kan di Aceh sendiri kan kita Aceh itu banyak ya, iya, luas. mhm, Itu di Luxmawe, Mas, mhm, di Luxmawe. Tapi kita juga memiliki wilayah kerja seperti Kuala Langsa, mhm, Luxmawe, ya, Malahya Aceh, mhm. Sabah, Oh, Mas. mhm, Tapi kalau, pekerjaan sehari-hari sih dalam artian seputar ya, Mas, mhm, ya, iya, eee namanya juga udah koordinator head ya, ya mhm, pastinya masih terus koordinasi terhadap kegiatan operasional, mmm, perusahaan, mhm, terus kegiatan, untuk pemasaran gitu, mmm, mhm, lalu mengembangkan kegiatan operasional, terus mhm, pantau gitu sih, Mas, untuk prosedur operasional, mhm, karena khususnya untuk yang terkait manajemen resiko ya, iya, kita nggak tahu kita udah berulang-ulang kali nih ya, mhm, eee, tersebut. Tapi kan namanya juga pekerjaan, pasti ada di luar ekspektasi kita kan ya, mhm, gitu. Tetap berkoordinasi juga ke berbagai pihak yang terkait dengan kita, mhm. gitu. Terus ini apalagi hari Minggu gitu ya, Mas, ya. Alhamdulillah kita lagi, ada kegiatan kapal, Mas, Oh, gitu di pelabuhan mhm, khususnya untuk di Luxembourg
gitu. mhm, Jadi tetap walaupun kan kan kita kan, berbakti untuk negeri, Mas. mhm. Wah, siap siap, Mas. Nah, Mas, berarti secara keseluruhan ya mengelola pelabuhan atau gimana, Mas, spesifiknya, Mas? Kalau untuk kita sih lebih ke pengguna jasa ya, Mas, Oh, dan iya kita iya. itu penyedia ininya sih, penyedia kapal sih seperti Heeh. itu, Mas. Oh, iya iya. Nah, Mhm tapi mhm selain ada kapal, mhm. kita juga ada sampingan kan, Mas, untuk perusahaan. Seperti Oh, misalkan kalau kapal-kapal yang datang ke Luxmawe, terus kan mhm. perusahaan kita tuh yang wakilin. Kalau Oh, bahasa umumnya sih agent ya, Mas, ya, agen, heeh. tuh. Oke Jadi oke. pemilik itu sih, Mas, Oh, termasuk. mhm. Oke, baik, Mas. Nah, ini mungkin, sekaligus menanyakan sebenarnya pelni itu apa sih, Mas? Mungkin bagi teman-teman yang nggak familiar begitu atau ya yang kan ibaratkan gimana ya, pasti, banyak juga beberapa teman-teman yang nggak tahu pelni itu apa gitu ya, Mas, ya. Terus juga hubungannya nanti, dengan Pelindo apa gitu, apalagi kalau di laut kan nanti ada juga Kementerian Perhubungan Air gitu ya, Mas. Nah, ini sebenarnya pelni itu apa gitu, Mas? Kalau ditanya pelni itu apa sih, Mas, Mhm sebenarnya, yaitu perusahaan pelayaran mhm yang berstatus milik negara atau mhm BUMN ya, Mas, ya. mhm. Nah, yang memiliki armada untuk menghubungkan menghubungkan atau memindahkan penumpang ataupun barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jadi Mmm, statusnya memiliki angkutan, Mas, oke. angkutan laut ya, Mhm kapal lah bahasanya, mhm. membawa penumpang, Mmm, barang, ataupun mhm. dalam artian dia itu jangka yang lumayan panjang, Iya. untuk jangka layar yang panjang Mhm. gitu. Kalau kita yang untuk jangka pendek kan dia ada BUMN juga ya, itu namanya ASDP, Mas. Oh, udah. ASDP Oh, iya iya iya. bawa kendaraan itu loh. Iya Mungkin iya. kalau dari Merak ke mana ya, Iya, Merak ke saya Bakauheni lupa ya, Mas, ya? itu contohnya kayak gitu. Heeh. Kalau ini Mas, dia itu lebih ke penyedia jasa, kita Oh, pengguna jasa, heeh. dia penyedia Oh, jasa untuk untuk pelabuhan, Mas, mhm gitu. mhm. Kalau kapal kita sandar, nah nanti tuh yang akan nge-support kita itu ya si penyedia jasa itu, si Pelindo Mmm, itu gitu. baik, Mas. Mhm. Jadi sederhananya kayak, apa, kalau di udara ya kayak maskapainya begitu ya, Mas, ya? Heeh, Correctly. gitu. Karena sering-sering bingung begitu, Mas. Apa, berarti, nah, Mas, kalau mungkin melihat ke depan ya apalagi kan, eee sekarang itu kayaknya, eee, logistik itu lagi naik-naik juga sekarang begitu ya, Mas, ya? Bisnis logistik begitu yang artinya di salah satu, sisi juga pasti Pelni juga selain penumpang orang juga barang juga banyak juga berarti gitu ya, Mas, ya? Alhamdulillah sih, Mas, iya, Mas. Mmm, Apalagi kan kita sampai hampir ke penghujung negeri ya, mmm, penghujung Nusantara, Mas. Jadi kita iya. tuh memang melewati hampir di 305 pelabuhan, ruas Oh, pelabuhan, Mas, di mhm mhm situ. Jadi, mulai dari kapal-kapal penumpang yang besar, terus mhm. kemudian kapal perintis itu dia untuk ini loh, Mas, yang dari wilayah kecil, Mhm. pulau loh, Mas, Oh, gitu. iya iya. Mhm. Kemudian ada kapal laut. Tol laut Mhm. ini artinya bukan berarti ada jalan tol ya di atas Iya. laut. Kan di laut juga nggak ada hambatan gitu, Mas, ya? Heeh. Tol laut itu kayak program Bapak Presiden Joko Widodo itu ya, Mhm tol laut itu kan untuk menyamaratakan mhm harga dari suatu barang mhm. dengan satu ke daerah lain itu sama, Iya. setidaknya tidak ya gitu. Mhm Seperti yang Papua yang dulunya itu sangat mahal beras mhm ya, mhm kita setidaknya lebih murah gitu loh. mhm. Itu dengan apa? Tol laut itu, Mas, gitu. Oh, iya. Dan salah satu operator Mhm. yang untuk program tol laut tersebut. Tol Oh. laut itu dia kita bawa barang dari misalkan nih Tanjung Priok nih, Mas. Mhm mhm. Nah, wah itu, Mas, itu ada kapal tol laut namanya. Nah, Mmm, gitu. Jadi memang seperti jalan tol, iya. tapi jalan tol jalan gitu loh, Mhm. Mmm. melewati lautan.
mhm. mendistribusikan barang-barang logistik di Papua, seperti itu sih, Mmm, Mas. wow, ini berarti menarik, ya bisnis Pelni ke depan semakin menarik begitu ya, Mas, ya? Dan juga, seperti yang Mas Aprian sampaikan tadi, manfaatnya itu sangat terasa di masyarakat gitu ya, Mas, ya? Misalkan ya dengan harga-harga distribusi tadi sehingga ya harga di Papua dengan yang ada di Sabang ya nggak akan beda-beda jauh begitu ya, Mas, mungkin nah sama begitu ya, Mas, ya? Nah Iya, Mas. mhm. Nah, Mas, ini kalau, pertanyaannya lebih agak pribadi nih, Mas. Nah, kenapa, Mas Aprian nih memilih bekerja di PT Pelni sebelumnya, Mas? Gimana ya, Mas, ya, Nah, eee, awalnya sih berat ninggalin pekerjaan yang sebelumnya nih, Mas, mhm. gitu. Karena kan dulu kerjanya di negara tetangga ya, Mas, Oh, negara heeh, jadi kalau nggak salah itu pas middle 2018, mhm, kan BUMN ini buka tuh. iya, Nah, jadi dapat info tuh dari keluarga tuh, gitu mhm, kan. Eee, "Pelni buka tuh," gitu, mhm, "coba dong," gitu. Karena gini loh, kebanyakan orang tua ya, apalagi orang tua saya tuh yang zaman-zaman dulu, zaman dulu itu, mhm, mana tahu perusahaan besar kayak yang udah kita kerja tuh. Nah, iya, yang mereka maaf kata, pegawai pemerintah tuh, PNS, kalau mhm, enggak ya BUMN kan ya. iya benar, Nah, ngerti yang sebenarnya saya tuh udah kerja di perusahaan yang sangat wah tuh, mhm, apalagi di negara bangga lah istilahnya gitu ya kan, mhm, tak tuh gitu. Jadi awalnya maunya itu karena memang orang tua udah coba aja gitu. mhm, Ya udah sih coba aja dulu awalnya di Pelni gitu, mmm, yang alhamdulillah kan cocok ya dengan background saya tuh yang pas mhm, D3 tuh, mhm, D3 pelayaran. Nah, mhm, sedangkan Pelni di laut tuh, Mas. mhm, Jadi alhamdulillah sekarang gitu. Jadi, kenapa Pelni ya awalnya itu kalau jujur ya, Mas, itu sih, mhm, Mas, gitu. Kayak gitu. mmm, iya, oke, Mas, berarti, ya sekarang sudah menetap di Lok Sumawe ya, Mas, ya, berarti, Mas? Iya, Oh, menetap di Lok Sumawe. Wah, menarik nih, Mas. Nah, Mas, ini, ibaratkan kalau kita mau, masuk, perusahaan gitu, mau melamar kerja kan kita udah punya ekspektasi gitu ya, Mas, ya. Nah, apakah ekspektasi, ketika di awal masuk itu udah sesuai dengan realita saat bekerja nih, Mas, di PEL nih, Mas? mmm, sebenarnya sih, Mas, gini ya, Mmm, dulu awal masuk itu sempat berekspektasi yang sangat tinggi tentang mmm, Pelni gitu. mhm, mhm, Karena ya, mhm. yang kita pada waktu itu saya benar-benar nggak tahu apa itu BUMN, Mas. Oh, Saya, heeh, D3 tapi saya heeh, nggak tahu itu jelasnya seperti apa, mhm, gitu. Ternyata banyak banget hal-hal yang setelah kita di PLN ini ya, saya udah masuk ini, berat banget tuh tercapai karena maaf mmm, kata kita akan sama birokrasi, biasanya kayak gitu, iya, Mas. bener, Mas, heeh, Kita ini pengen A, B, C, D gitu ya kan, tapi mhm, kita langsung ada birokrasi, namanya juga kita itu kan patuh dengan BUMN gitu bener, kan. mhm, Nah, tapi kalau, untuk saat ini ya sebenarnya sih alhamdulillah banget, Mas, apalagi masih masuk zaman Covid ya, Mas, ya. iya, mhm, Jadi berusaha keras lah ya, Mas, ya, untuk mhm, agar nggak di nggak di-PHK gitu, Mas. mmm, Alhamdulillah kita PHK dan kita itu oh. termasuk yang, bertahan untuk semua pegawai itu tidak ada di PHK, Mas. Alhamdulillah banget Oh, deh pokoknya, Mas. alhamdulillah, Mas, ya. Wah, itu salah satu ya mungkin sangat-sangat bersyukur begitu ya, Mas, ya, di zaman Covid. Ah, Bener. Soalnya iya. saya sendiri kayak di Jakarta itu, pas ya 6 bulan setelah awal Covid itu udah mulai banyak ada yang kena PHK, ada yang gaji dipotong dan yang lain-lain begitu kan. Wah, berarti kemungkinan berarti bisnis Pelni, apa ya, bisnis Pelni akan semakin, meningkat juga dan ya teman-teman yang mau masuk ke Pelni, kemungkinan akan makin banyak nih, Mas. Bismillah, top, iya. Iya baik, Mas. Nah, Mas, nah selanjutnya nih, Mas, kalau Mhm. boleh tahu nih, Mas, kalau iklim kerja di PT Pelni itu gimana sih, Mas? Ini apalagi kan kan kalau kata orang, apa ya, ya, pelayaran pasti di pinggir pantai begitu ya dan di laut begitu ya, Mas, ya. Kan laut itu katanya panas gitu, Mas. Nah ini kalau iklimnya gimana nih, Mas? Iklim kerjanya. Apakah panas juga atau gimana? Eee, Kalau iklim ya, Mas, ya, Heeh, kita
arah nilai-nilai BUMN sih sebenarnya, Ah, Mas. oke. Heeh. Use-nya BUMN kan itu sekarang disamaratakan ya sama Pak Iya. Erick Thohir tuh, Mhm. yang kan berlandaskan akhlak. Pernah dengar nggak sih, Mas? Iya, benar Mas, Ya, mhm. akhlak. Jadi ya Mhm. singkatannya itu kan dari amanah, terus kompeten, Mhm. harmoni, loyal, terus adaptif dan kolaboratif gitu, Mas. Mhm. Ini disebut dengan dikebut lah gitu, Mas. Mhm. Dikebut dengan masih yang sangat luar biasa nih, Mas, Mhm. sama BUMN, Mas, Mhm. gitu. Tapi Allah kalau untuk di dalamnya meskipun di luar lautan itu panas tuh ya, Mas, Iya. ya, panas Heeh. kalau di dalam harmonis, Mas, insya Heeh. Allah gitu. Oh, mhm. Itunya masing-masing, kayak gitu Mhm. kan, Mas, ya. Kalau saya rasa sih kayak gitu sih, Mas, untuk iklim di Pelni. Nah, ini, jadi ini soalnya di belakang Mas Aprin ada AC nih, berarti dingin di dalamnya, Mas, ya? Hari Ah, iya, Mas. Nah, Mas, eee nah selanjutnya nih, eee, oh ya, Mas, ini mungkin kalau terkait dengan iklim kerja juga, artinya kalau misalkan kita bekerja di Pelni, kemungkinan, kalau terkait dengan, ya namanya juga di pelayaran pasti kemungkinan besar akan bekerja ya di lokasinya ya kemungkinan di pelabuhan begitu ya, Mas, ya? Nah, kalau boleh tahu berarti itu, kalau kemungkinan ada nggak Mas persyaratan yang memang dipersyaratkan untuk bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia gitu? pasti dong, Mas, itu Pasti ya? adalah Mhm. seperti harga mati BUMN loh, Mas. Ah, siap siap, heeh. Kalau kamu nggak mau ditempatin di seluruh wilayah Indonesia, ya Heeh. itu jadi pengurangan nilai, istilahnya seperti Oh, itu. Karena iya kita iya. tuh, Mas. Mhm mhm mhm. Iya iya, Mas. Tapi mungkin kalau salah satu hal yang menarik bagi saya sih, kalau biasanya pelabuhan itu kan dekat dengan kota ya, Mas, ya. Jadi ya walaupun ditempatkan di seluruh Indonesia, ya kemungkinan nggak akan di pelosok-pelosok banget, maksudnya masih masih kota gitu kan, masih ya namanya pelabuhan ya pasti dekat dengan kota begitu ya, Mas, ya. Jadi nggak akan yang kayak di tengah hutan gitu, nggak ya, Mas, ya. Karena nggak ada kapal juga di tengah hutan itu. To be honest, Mas, Heeh kalau dibilang kota alhamdulillah ya untuk di kota heeh, besar. iya. Kalau di maaf kata yang kota-kota kecil, bahkan bukan kota kecil, dia Mhm. itu harus itu nyebrang pakai sampan, dia tinggal di Mmm. situ tuh, Mas. Oh, Jadi memang kita siap siap tempur gitu, Mas, mmm, mhm disiapkan di wilayah manapun. Karena mhm. kan kita untuk seluruh Indonesia itu kita di 46 cabang, terus ada Oh, mhm. 103 wilayah kerjanya, Oh, belum iya. lagi ada nya lagi, Mhm. gitu. Harus memang Ah benar-benar ya Allah, Mas, harus siap ah, lah, Mas, harus siap ya. Ini menarik nih bagi teman-teman yang suka tantangan nih. Karena, nah nanti mungkin akan kita bahas juga, kan biasanya kalau bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia ada lebihnya juga, ada positifnya juga gitu, Mas, ya. Nah, nanti mungkin akan kita bicarakan selanjutnya nih, Mas. Nah, selanjutnya terkait dengan jenjang karir, Mas. Kalau jenjang karir di PLN itu gimana sih, Mas? Apakah, untuk ya namanya kita di perusahaan kan mau karirnya naik terus gitu, Mas. Nah, gimana kalau jenjang karir di PLN gitu, Mas? kalau jenjang karir itu kan, ikutin tahapan-tahapan ya sih biasanya gitu Mhm, ya. Ya intinya sih dari SMA, kemudian ada diploma, ada S1 mmm, ya. mhm, Tapi sekarang untuk yang SMA, nggak tahu saya ya, Mas, ya, pada mhm. saat di 2000 sampai dengan sekarang itu memang nggak ada lagi rekrutmen Oh, gitu, tapi mhm, satu gitu, Mas. Nah, mhm, kalau untuk yang perkembangan karirnya sih beragam sih, Mas, ada yang mhm. 6 bulan, ada yang, eee, udah dipromosi, ada Oh, yang 2 tahun nggak menunggu waktu, bertahap gitu, Mas, gitu. mmm, Tapi mhm, memenuhi kualifikasi, baik mmm, dari golongan, kelas jabatan, ya pastinya cepat gitu loh, Mas, mhm, melesit untuk selanjutnya gitu. mhm, Untuk naik itu biasanya kita juga ada diklat-diklat tertentu tuh, Mas, gitu mhm, yang memang khusus untuk naik jabatan gitu mhm, kan. Pokoknya lagi gitu, Mas, mhm. gitu. Tadi kan, Pak Menteri BUMN itu namanya milenial nih, Mas, Iya, sekarang. mhm, Jadi ya perusahaan itu harus ngikutin transformasi yang sangat itu luar biasa, Mas, karena mhm, harus memilih pemimpin muda, Mas, mhm, gitu. Ya gitu mmm. sih, Mas, di PT PLN nih. Oh, baik, Mas. Berarti ini, apa
Berarti, ya bagi teman-teman yang mau masuk ke Pelni juga, ya Pelni, secara jenjang karir juga bagus begitu ya, Mas, ya? Apalagi ya namanya juga mungkin ya karena BUMN mungkin hampir semua BUMN secara karir juga, udah apa ya, sudah terkelola dengan baik begitu ya, Mas, ya? Terkait dengan jenjang karirnya begitu ya, Mas, ya? Kalau sih Mas, kalau untuk yang seperti itu kita udah ada ini ya, SK surat keputusannya. Jadi kita Mhm, tinggal rules-nya mhm, aja gitu, mhm, seperti bulan udah promo itu mhm, lagi depan perusahaan banget gitu yang, mhm. satu tuh. Baik, Mas. Ya, tapi yang yang penting kinerjanya gitu ya, Mas, ya? Yang penting kinerjanya bagus ya jenjang karir pasti bagus juga gitu. Nah, Pak, ini ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas, terkait dengan benefit nih. Nah, tadi kan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia biasanya, semakin jauh tempatnya, pendapatannya biasanya juga semakin besar gitu kan. Nah, ini kalau bicara benefit nih, Mas, tapi mungkin nggak bicara angka ya, Mas, ya. Kalau misalkan kita bekerja di Pelni, ini komponen apa aja sih yang akan kita dapatkan gitu, Mas, kalau kita bekerja di Pelni? Mmm, Gimana ya bilangnya ya, intinya sih ya, gaji pokok itu kita ada pasti Iya, ya, heeh, mhm. dan kita ada tunjangan insentif ada juga, Mmm, terus ada jabatan atau struktural juga ada, mhm, kemudian HR gitu kan, terus mhm, ada bonus, mmm, ada apa ya, tunjangan pendidikan ya, tunjangan pendidikan, kemudian di jadi mhm, kita cuti tetap ada tunjangannya gitu, dan mmm. rata-rata, mmm, setidaknya 1 kali gaji gitu kan. Oh, iya iya, Mas, heeh, Kalau nominalnya sih nggak bisa sebutin nih gitu ya kan, mhm, tapi kalau, pemandangan apa sih namanya ya, bayangannya adalah heeh, intinya sih cukup orang tinggal di Jakarta, terus heeh, nggak banyak nongkrong gitu kan. mhm, Di ini deh, di atas kalau jadi karyawan atau pegawainya, maaf kata, untuk mhm, yang perusahaan swasta gitu, mhm, mayoritas ya, maksudnya mhm, bukan men-judge mhm, lebih tapi mhm, mayoritasnya itu mhm. gitu. Baik, Mas, berarti ini benefit-nya juga, ya besar begitu ya, Mas, ya, kalau kita bekerja di PT Pelni gitu. Yang di Ah, Jakarta hidup. Tapi heeh, kalau ya untuk yang semuanya nih yang denger mhm, ini, mau ditempatin di mana aja ya, mhm. gaji di Jakarta dengan gaji orang di Papua itu sama, Mas. Jadi Oh, nggak ada pembeda baik baik, tuh. Mas, heeh. Siap siap, Mas. Nah, oke, Mas. Nah, ini kita lanjut ke segmen kedua nih, Mas, terkait dengan, rekrutmen di PT Pelni nih, Mas. Nih, pasti teman-teman yang pengen tahu banget nih, gimana sih rekrutmen di PT Pelni. Nah, Mas, tapi sebelumnya, apa aja sih, Mas, program rekrutmen di PT Pelni ini biasanya, Mas? Kalau untuk program rekrutmen kita itu ada 2 ya, biasanya Mhm, memang untuk sama ada eksternal, itu mhm, udah umum ya. mmm, Nah, kalau untuk internal itu kita ada namanya internal job posting atau mhm, IJP. mhm. Biasanya untuk percepatan tuh, Mas, Oh, gitu. mhm, Ya yang kayak kayak saya nih D3, mhm, nah kan dari mhm. percepatan, Mas. Oh, Emang oke. kita itu harus nunggu kapan IJP itu buka atau internal job posting Mhm, gitu. Mas, karena dia S1, mhm. tapi karena kebutuhan formasi di perusahaan, dia Mhm. bisa ikut IJP juga Oh, tuh, Mas, oke. Heeh. tuh. Kalau untuk yang eksternal, Mhm. biasa untuk publik Oh, iya. publik Mhm, memang karena kebutuhan perusahaan, formasi yang kosong, terus mhm. atau seperti kayak seleksi bersama BUMN gitu, Mas, Mmm, gitu. Nah, mhm. baru baru rekrutmen untuk surveyor Oh, surveyor iya? ya. Nah, Mhm. experience hire gitu. Oh, mhm, Kemudian sekretaris direksi, terus mhm, ada untuk, media sosial kita juga sih, kayak gitu, mmm, Mas. Tapi yang pasti, siap-siap aja untuk yang di tahun 2022 ini. mhm, Insya Allah akan ada open recruitment untuk eksternal gitu, karena mhm, dari mhm. 2010 itu kita nggak ada rekrutmen, Mas. Oh, iya iya, mhm, Memang mungkin yang itu kan udah pada pensiun, makanya mhm, pihak departemen SDM kita ini memang udah mem-planning-kan gitu, mhm, Mas. mhm. Mas, jadi kemungkinan
besar ya akan ada kebutuhan karyawan baru begitu ya, Mas, ya, di PT Ya. Pelni gitu, Mas? Mhm. Nah, Mas, ini selanjutnya nih, apa aja sih, Mas, tahapan proses rekrutmen, di PT Pelni ini, Mas, terutama yang untuk eksternalnya nih, Mas? Mhm, Untuk jadi, untuk tahapan sih ya, mhm, dulu pas di awal saya itu kemarin di middle 2018, mhm, bulan Juni atau itu ya, iya, Mas, eee, kan ada ya yang ada ya di website-nya kalau nggak salah itu recruitment.pelni.co.id. mhm, Nah, tahapannya itu sebenarnya sih umum ya, yang iya, pertama itu kayak berkas. Jadi, calon pelamar itu nanti akan registrasi Mas, registrasi di mhm, website tersebut. mmm, Kemudian ada data-data yang memang diperlukan, itu yang mhm, pertama. Kemudian yang kedua itu ada tes psikotes, mmm, tensi akademik, dan perihal PEL nih Mas, seputaran PEL nih gitu. mhm, Ini sih online iya saya online, itu. Eee, Intinya sih kalau untuk tes akademik itu tes umum akademik, mhm, kemudian ada, apa ya, kemarin tes psikotesnya juga umum lah gitu ya, mhm, nggak iya, sulit-sulit banget. bukan Tes bahasa tes-tes yang aneh-aneh gitu ya, Mas, ya? Heeh, heeh, bahasa Inggris juga, mhm, PEL lah juga termasuk kan. Nah, mmm, nyatu kalau nggak salah itu di satu waktu, di mhm, satu terus bertahap. Nah, mhm, kemarin itu saya pakai laptop, mhm. eee, pastikan jaringannya itu bagus Nah, iya gitu. itu dia paling penting, Mas. Kalau nggak salah sih kemarin itu Mas, kita ada 120 menit gitu deh Mas. Karena Mmm, saya itu dari jam 2 atau jam 4 sore iya? sampai sore gitu loh, Oh, mhm, tuh. Terus mhm, lupa sih masing-masing tesnya itu, berapa berapa soal. Yang mhm, pasti setiap per ujian ada batasan waktu tertentu Mas, mmm, dan dengan soal-soalnya itu, mmm, hitungan detik. oh iya, iya, heeh, Tapi adalah kalau misalkan kita belum selesai nih soalnya ini, kita nggak tahu, kita bisa mhm, skip Mas, oh iya, tekan next, mhm, nanti nanti di tabelnya itu ada tuh memang yang soal belum terjawab tuh Mas, jadi kita oh, tinggal klik lagi. oh, iya iya. Jadi Ja bisa dilewati begitu ya, Mas, ya? Mhm, Jangan hanya terfokus soal yang memang benar-benar kita membingungkan gitu. mhm, mmm, Nah, kan untuk tahap ketiga, mhm, itu wawancara Mas, oh oke, gitu. Nah, mhm, kebetulan kemarin saya mhm, pilihannya itu tes Jakarta ya Mas, gitu. mhm, Jadi ya Jakarta tuh setelah dapat info lulus dari email dan mhm, websitenya Mas, mhm, tuh. Yang wawancara kemarin itu ada 3 orang saya Mas, mhm, gitu. Ada vice president, mmm, kalau nggak salah ada direksi satu Mas, oh, gitu. oke, Lupa sih intinya itu, ada 3 dan duanya itu vice president. Jadi heeh, di ruang kita ada 3 stand meja Mas. Nah, tapi 3 stand meja itu ada jaraknya. heeh, Jadi di depan khusus saya nih ada 3 penguji kan, iya, 3 yang kita interviewer-nya, Mas, ya? Mhm, viewer-nya gitu. Di sebelah kiri saya itu sama kanan saya itu tapi agak jauh itu juga ada yang ini, yang interviewer untuk calon pelamar itu yang udah oh, lulus, oke gitu. oke, heeh, Terus dari pintu masuk, pintu keluar mhm, tuh beda, Mas. Jadi yang udah masuk mungkin heeh, nggak poin ke yang masih di luar gitu, Mas. oh, iya iya. Tuh, Oh, iya iya, iya iya, supaya ini ya, Mas, ya, nggak ditanyain nanti terjaga. apa aja tadi tanyanya gitu ya, Mas, ya? Iya iya, By bener. the way, masing tahap ini 1 bulan menurut saya. Oh, Jadi, lama gitu oh iya, kan. lama-lama, mhm, baik, Mas, mhm, Mas, ya, berarti tadi kan, ya, apa, ya daftar online terus, ya tes online juga tadi ya, Mas, ya? Ada psikotes tadi ya, bahasa Inggris dan yang lain, terus interviewnya di Jakarta berarti ya, Mas, ya? iya gitu, Iya, Mas. mhm, Eee, Setelah wawancara itu kan kita kan baru medical check up ya atau MCU. mhm, Nah, itu ke Jakarta tuh, Mas, kan udah ada mmm, pengumuman nih mhm, kan, dia balik ke Medan, terus, oh, eee, balik ke kota masing-masing lah istilahnya iya, gitu. mhm, Proses kerjaan kan, Mas, pada waktu itu. Nah, mhm, ya kalau nggak salah sih, Mas, eee, kita kemarin pas open recruitment di 2018 itu ada di 4 kota, itu ada di Jakarta, mhm, Surabaya, Cirebon, sama Jayapura kalau nggak salah ya, oh, gitu. iya iya, Mas, heeh, Nah, itu kita kemarin medical check up-nya di RS Pelni langsung, Mas, Rumah Sakit Pelni di oh, Petamburan.
Oh, berarti semuanya, Mas? Maksudnya semua yang dari 4, 4 titik, 4 titik wilayah pendaftaran rekrutmen tadi, semuanya di RSPL ini di Petamburan begitu ya, Mas, ya? Enggak, Mas, itu yang hanya di Jakarta sih, Mas, yang Oh, hanya mainly Jakarta. wilayah tes. Oh, oke, wilayah di Jakarta. Oh, berarti oke, siap siap. Berarti MCU-nya langsung di RSPL ini ya. Nah, Mas, kalau boleh tahu, tadi kan MCU ini setelah interview ya, Mas, ya? Mhm. Ah, eee, apa aja sih, Mas, MCU-nya, Mas? Mungkin, saya nggak tahu, tapi kemungkinan ada beda nggak, Mas? Maksudnya dengan MCU kalau kita rekrutmen di perusahaan lain gitu, Mas? Kalau untuk medical check up ya, Mhm, eee, sebenarnya sih umum ya, Mas, gitu umum ya ya? kan, Mhm, itu darah, jantung, tensi, paru-paru gitu, mhm. Mas. Bawa aja sih gitu, Mas. Oh, Dan gitu. karena saya nih ya, Mas, pas, Heeh, MCU masih kerja, heeh, pulang jam 5. iya, Nah, Jakarta tuh, Mas, heeh. kalau nggak itu di Jakarta itu saya nyampe ke hotelnya itu di jam 2 atau jam 3 pagi. Waduh, Karena ya, heeh. eee, MCU kan setidaknya harus sehat gitu, Iya, Mas, gitu. istirahat gitu ya, Mas, ya? Heeh. Cukup istirahat dan kadang dilarang Iya makan dan minum iya, 6 jam gitu kan. heeh. Lah, emang karena udah capek banget, Mas, minum sampai Bear Brand itu loh sampai 5 kaleng. Waduh. Karena memang kan abis kerja langsung ke Jakarta dan Mhm dini hari mhm di hari yang itu pulang. mhm Nah, bener tuh di RSPL itu di Jakarta di jam 8 pagi mhm. Waduh, pas jam 2 baru nyampe hotel, jam 8 mhm, berarti. Heeh. pas dites ambil darah itu tensi saya rendah banget, Mas, Oh gitu. oh, Jadi iya nggak ya, Mas? lulus. Oh, Saya udah Mas, heeh. nggak ini, Oh, nggak lulus heeh. kan. Tapi tim medis bilang, tidur dulu 4 jam dan jangan makan minum selama 4 jam. Ya udah Oh, tidur. Kalau nggak salah itu di jam 12 atau jam 1 baru masuk lagi tuh, Mas, ke oh, ruangan. heeh, mmm, Kita ini ya, orang dari mana-mana mmm, ngumpul kayak kayak ada sesinya gitu loh, iya, Mas. mhm Beda hari lah pokoknya gitu. mhm. Alhamdulillah sih, lulus tensi dan darah setelah istirahat Oh, itu kan. mhm Terus, lulus jantung juga, terus lulus tes paru, mhm terus warna juga mhm alhamdulillah. Terus mhm. kata minus itu kayaknya nggak ada sih, Mas, ya, Oh, mhm untuk kita nggak mhm ada untuk minus berapa atau apa itu mhm. nggak ada gitu. Oh, oke, mhm. Soalnya alhamdulillah udah -5, Mas. Oh, iya, soalnya banyak juga yang bertanya tuh, Mas, di beberapa rekrutmen yang lain ini minusnya boleh nggak gitu. Berarti minus iya, Mas, Aprian -5 Mas, bisa gitu, Mas, ya? Oh, kita alhamdulillah. mhm, Tapi mungkin untuk sektor yang lain kita mmm. nggak tahu ya, Nah, iya bener, mhm lain kita nggak tahu. mhm Mereka punya dan, mhm. eee, jangan jangan lupa sih sebenarnya untuk banyak berdoa pada saat MCU itu. Nah, Belum iya sih. tentu yang merasa sehat nih, Mas, Mhm lulus ya, mhm. itu karena yang perokok ada juga yang lulus tuh, Mas, yang perokok Oh, ya, yang perokok. iya, mhm Terus yang nggak lulus, Mas. Kayak saya tuh kan udah disampein ya, mhm, iya, heeh. di saat alhamdulillah saya dikasih kesempatan gitu. Oh, oke, mhm. Ah, baik, Jadi Mas. MCU itu sih, yang D3, saya kan D3 kemarin ya, Mhm, eee, D3 itu sampai wawancara pertama aja tuh, Mas, mmm, mhm gitu. mhm mhm. Lanjut lagi interview interview kedua tuh, Mas. Jadi Oh, kita udah lulus, mhm. mereka belum, Oh, gitu, Mas, gitu. heeh. Ini kurang tahu Mhm waktunya itu 1 pekan atau 2 minggu, yang mhm pasti ada MC-nya mhm. diterima. Kalau nggak salah kita diterima ada 140 orang, Mas, pada Oh, waktu itu. mhm mhm. Baik, Mas. Berarti tadi kalau misalkan yang, D3 berarti interviewnya sekali gitu ya, Mas, ya? Cuman kalau yang Iya, S1 berarti ada 1 kali interview lagi begitu ya, Mas, ya? betul. Mhm. Nah, kalau Ada yang 2. ada 2 kali nah, Mas, kalau yang interview S1 yang satu lagi itu interview apa ya, Mas, ya? mmm, itu saya kurang tahu sih Mhm. karena mereka manajemen Oh, manajemen, MT mhm mhm. kan kalau user-nya itu tergantung, eee, departemen mana aja gitu kan, Oh, iya gitu. iya. Mhm mhm Apakah itu ke direksi gitu, mhm. apa nggak tahu sih, yang pasti kata mereka infonya sama direksi juga Oh, sama gitu. direksi juga? Oh, oke oke. Jadi Nah
Mas, kalau nggak salah ya, Mas, ya, Mhm, alhamdulillah kita 140 orang kalau nggak salah, mhm. yang maaf kata 32.000 atau 42.000 tuh, Mas. Oh, lumayan iya banyak juga, heeh. Oh, banyak juga yang melamar ya, Mas, ya, tapi yang diterima juga nggak banyak gitu ya. Iya itu. Nah, baik, Mas. Nah, Mas, kalau tadi kan ya oh berarti itu tahapannya ya, Mas, ya, sampai selesai berarti ya? Terakhir di MCU berarti, Mas, ya, tadi ya, Mas, ya? Yang untuk D3, tapi yang Iya, S1 itu eee, lagi. interview lagi dan iya di S1 tapi MCU juga berarti gitu ya, Mas, ya? Betul. Baik, Mas. Nah, Mas, ini, kalau menurut Mas Aprian sendiri nih, apa ya, gimana sih cara, belajar Mas Aprian waktu, eee, supaya bisa lolos rekrutmen PELNI ini, Mas? Di yang sebelumnya, Mas? Cara belajar ya gitu ya. Apalagi Mas Aprian juga waktu melamar itu, sedang bekerja juga begitu ya, Mas? Aduh, Heeh maaf Bang, ini to be heeh honest ya, heeh ini mungkin karena saya masih linear dengan background, heeh. sedikit banyaknya kan gitu. Oh, iya. Kan perusahaan juga sebelumnya untuk Mhm. pelayaran. Jadi Mhm kali Mas, gitu. mhm. Kan topik karena disuruh orang tua dan coba-coba. Terus satu linear juga dengan background gitu. Iya. Tapi sebelumnya, kalau bisa sih itu, mmm, kalau memang apa sih, belajar pada umumnya gitu Mas, Mhm gitu, tentang PELNI gitu, mhm. baik TPA, terus potensi akademik gitu, seputar Mhm bahasa Inggris gitu. mhm Tapi yang udah berpengalaman pasti udah tahulah rekrutmen gimana gitu Mas. mhm. Apalagi yang nyoba beberapa BUMN gitu, Iya. udah ke tahap akhir tapi belum diberi kesempatan diterima Mhm kan. Untuk yang fresh graduate, mhm pet sebenarnya yang penting ikutin aja semua proses rekrutmennya, mhm kecuali wajib berpengalaman, itu nggak mhm. akan diterima. Oh, iya. Berarti memang Tapi harus sesuai requirement begitu ya, Mas, ya? gitu ya Mhm. istilah kan eee, fit fit to ini ya, fit to Oh, iya fit to formasi gitu. forma iya, mhm Tapi untuk jaga-jaga, mhm yang pernah pernah tuh ya di rekrutmen 2019 atau 2020, mhm. eee, manajemen ngelihat sosmed tuh, dan peserta Oh wajib video introduction, oh, tentang PELNI mhm 1 menit, upload di Instagram ya kalau nggak salah, mhm Facebook atau jadi video 1 menit mhm tentang ops, terus mhm tentang, PELNI-nya itu mhm. di-upload di Instagram. Mmm, baik, Mas. Wah, ini tapi itu di tahun 2018 ya, Mas, ya? Itu di 2019 atau Oh, 2020 kalau mhm. ya, Oh, oke oke oke, baik, Mas. Nah, ada lagi nggak, Mas, ini, berarti ada lagi nggak, Mas, cara cara belajarnya? Tapi sebenarnya saya kalau nanya cara belajar ini menarik sih, Mas, karena tadi di MCU apa, eee, tapi memang mau gimana lagi gitu ya, Mas, ya, apa perjalanan juga lumayan jauh gitu ya, Mas, ya, dari apa, iya bener, dari Lutsumawa ke Jakarta gitu kan. Tapi kalau, dari Medan. oh dari Medan waktu itu ya, Mas, ya? Oh iya ya dari Medan waktu itu. Jadi ya, eee, ya ya pasti menyita energi banget begitu ya, Mas, ya? Mmm, Tapi ya alhamdulillah, di jam 3 atau jam 2 pagi itu tiba, jam mhm 8 udah MC, itu mhm benar-benar saya udah pesimis tuh, "Oh ya udah sih nggak lulus," gitu. mhm Nah mhm pada waktu itu perusahaan mhm sebelumnya cuma mhm ja mhm jadi ya alhamdulillah sih, karena awalnya memang coba-coba karena orang tua, mhm nggak mikirin, mhm. nggak ada Iya sama iya, serius deh, mhm, gitu. Jadi heeh doa orang tua dan heeh alhamdulillah. heeh. Oh itu ya, baik baik, Mas. Wah, alhamdulillah nih mungkin ya salah satu kalau kita mengikuti rekrutmen doa orang tua itu ya wajib itu ya, Mas, ya, nggak pernah nggak boleh Eee, ketinggalan gitu ya, Mas, ya? Oke, Mas. apa pun Heeh. Oke. Nah, Mas, kalau terkait dengan penempatan nih, Mas, ini, kan apalagi tadi bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia nih. Nah, kalau penempatan sendiri apakah kita yang milih atau ditentukan gitu, Mas? saya kan ikut rekrutmen di 2018 tuh, Mas, ya, Mhm eee, di middle lah pokoknya, middle mhm. 2018. Selesai semua tahapannya itu, seleksinya itu di pertengahan Desember kalau nggak salah, Mas. Oh, heeh.
ini Mhm. Juli, terus September, Oktober, November. Mhm. Itu lumayan Iya banyaknya lumayan ya lama, gitu, mhm. 2018. Nah, setelah itu kita diundang ke kantor PT PLN Pusat di Jakarta ya untuk diberikan pengenalan, Mmm, terus sharing mhm. session gitu. Iya, mhm. Saya ini untuk tiket pesawat itu di-reimburse atau enggak saya lupa, gitu Mhm. ya kan. Di sana kita ada penandatanganan penyerahan, apa ya, penyerahan surat pernyataan juga ada, Mhm mhm penandatanganan dokumen-dokumen yang dibutuhkan perusahaan mhm. gitu, Iya. termasuk kontrak kerja gitu, Mas, Mhm gitu. Kan kan udah diterima nih. Nah, mhm. kita udah gaji tuh, Mas, di Januari 2019 Oh iya, dan you know lah ya, mhm udah terima, jadi gaji mhm. alhamdulillah udah Oh 80%. oh iya, heeh. Nah, Mmm, terus, kan diinfoin ya untuk di kantor pusat, di kantor pusat tuh, Mas, kayak, mhm untuk persiapan karakter, kesamaptaan dan kedisiplinan kalau nggak salah, mhm. team building di Condet Rindam Jaya tuh, Mas, Oh iya iya, gitu. heeh. Jadi kita kayak gitu, Mas, Oke pembentukan oke. karakter. Mhm Itu kurang lebih. Nah, mhm yang D1 manajemen trainee, mhm eee, intinya sih benar-benar pembentukan karakter deh, Mas, gitu ya kan. mhm Eee, dari bangun subuh sampai mhm kita tidur, itu semua udah diatur semuanya, Mas, mhm gitu kan. Sabar pokoknya gitu. Makin mhm pinter lah mhm gosong pada waktu itu, gitu. Terus mhm. setelah karakter itu kan di Rindam Jaya 2 minggu ya. Iya, Kita mhm dikasih waktu kalau nggak salah 1 minggu di mhm Jakarta mhm. atau emang pulang kampung, karena setelah itu kita mau persiapan education class gitu, Mas. Oh, oke, Education class mhm itu di Hotel Bahtera Pelni di mhm. Bogor. Oh, mhm Kita mhm kata itu hotel. mhm. Jadi 2 minggu kita di Hotel Bahtera Pelni itu memang dikasih materi dan pemantapan dari A sampai Z untuk semua departemen Pelni itu, Mas, Mhm gitu. Pembekalan lah sebelum kita itu memang benar-benar siap kerja atau mhm on job mhm gitu. Tapi ya gitu tuh, Mas, di samping materi pasti kita namanya juga rekrutmen ya gitu iya, meskipun udah lulus. mhm Jadi ada pre-test, ada post-test, ada games mhm. gitu. Itu semua tuh dinilai, Mas, tentang Oh, karakter kita tuh mhm pada waktu itu. mhm Dikasih kayak mhm. gitu, ya intinya lumayan gitu kan. Iya, Kemudian habis dari Bogor 2 minggu, mhm kalau nggak salah kasih waktu 2 sampai 3 hari, mhm. heeh, untuk rehat juga gitu kan. Oh, Padahal sih sebenarnya juga rehat gitu iya sekaligus deh. refreshing. Iya iya, bener juga. Heeh, Nah, jadi kita itu, setelah rehat di Jakarta ya, kita itu mhm dikasih waktu istirahat, ini tujuannya untuk ini, persiapan untuk pengenalan alat produksi perusahaan, mhm PT PLN. mhm. Karena kan PT PLN ini kan bergerak di angkutan laut atau transportasi laut. Iya, Jadi mhm kan itu kapal ya, mhm. gitu. Nah, jadi kan ada kapal penumpang PT PLN ini KM Kelut, tahu nggak sih, Mas, KM Kelut Oh, yang iya di iya Jakarta iya iya, heeh. tuh. Nah, jadi Oh, kita itu ikut, jadi kita ikut tuh, Mas, 1 minggu mhm dari Tanjung Priok, Jakarta, terus mhm ke Tanjung Karimun, ke mhm. Batam, Medan. Kalau secara penilaian aspek ya, itu kayak jalan-jalan gitu ya. Heeh Tapi ini, di kapal selama berlayar 1 minggu ya, heeh. kita balik lagi ke Jakarta gitu kan. Nah, Oh, oke. eee, ketika diikutkan kelas education class tuh, Mas, gitu, Mhm tetap di perusahaan. mhm Ya tentang kapal lah intinya gitu, Mas. Terus mhm kita ya juga gitu. Nah, jadi kayak semisalnya kita tuh benar-benar harus terlibat untuk semua kegiatan di kapal itu. Contoh, jadi pelayan, kita tetap jadi pelayan, Mas. Kita yang mhm. nyambut itu, Mas. Oh, Jadi tiket kita juga bagian mhm, informasi, terus mmm, bagian, mmm, ramah tamah dengan customer lah istilahnya. mhm Nah, setelah itu berakhir kan kita dikasih waktu, mmm, 2 atau 3 hari istirahat gitu, Mas, di mhm. Jakarta sebelum ya, Iya, gitu ya kan. mmm, Barulah PT di masing-masing departemen gitu dengan 140 orang gitu, gitu loh. mhm. Masya Allah
saya OJT di satu departemen, Mhm. sendirian anak baru gitu loh, Mas. Nah, sedangkan lainnya itu ada yang berdua, Berdua, bertiga, iya berempat, iya. saya sendiri tuh, Mas, gitu ya kan. Mhm. Eee, agensi kalau nggak salah departemen agensi dan tur lah kalau nggak salah. Mhm. Agensi dan tur untuk Mhm. PTPL itu Mmm. OJT bulan gitu di Jakarta kan, Mas, yang Mhm. untuk yang D3. Iya. Nah, anak D3 kan, setelah OJT selesai, Mhm. kita dikumpulin hall, Mhm. di hall untuk placement, Oh, penempatan. penempatan ya? Nah Heeh. nah, kalau di sini untuk anak S1 atau MT ya, manajemen Mhm. training itu sama sales belum placement gitu ya kan. Mmm. Mereka masih aja gitu, Mas, Mhm. pengkaderannya lebih lebih panjang lah istilahnya Mhm. gitu, Mas, daripada. Mhm. Nah, ya udah gitu setelah dikasih amplop, amplop placement tuh kan, Iya. Mas, yang, tempat penempatan kita itu, ada surat tugas gitu Mhm. kan. Nah, bila saya pada waktu itu di Labuan Bajo, Mas, Oh, Labuan Pulau Lab Komodo ya, lebih Labuan Bajo, oh ya NTB ya, Mas, ya? Nusa Tenggara Timur, Mas. Oh, di NTT, oh. Oh. Nah, a yang ke Merauke, Jayapura, Sorong, Batam, Heeh. intinya gini, kita yang mengira nama pelabuhannya itu, nama daerahnya itu yang terkenal, itu yang nggak pernah kita dengar gitu loh, Mas. Kaget gitu kan, di Heeh. bau-bau aku itu Heeh. di 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 Agats, apa Agats, Timika, Oh, apa Timika, iya. tahu Iya. di luar ekspektasi gitu loh, Mas. Mmm. Nah, jadi pas kita udah di placement nih, kita udah Mhm. selesai nih kan, Mhm. yang MT dan sales kan masih lanjut pendidikan ya, Mhm. karena mereka Iya, Mas. pendidikannya gitu kan. Mhm. Setelah itu intinya sih sama sih, mereka dikumpulin juga untuk di Mhm. placement, Mhm. tapi memang mereka lebih lama aja gitu. Oh, mhm. Karena Oh. kita yang di SK kan lebih cepat, cuma 6 bulan. Oh, iya iya, Mas, mhm. Bahkan Ah. ada yang sampai 2 tahun baru di SK-kan, kayak Oh, gitu. mhm mhm. Baik, Mas. Nah, kalau Mas Aprian sendiri berarti OJT-nya di Labuan Bajo berarti ya, Mas, ya? Enggak, Eh kita OJT-nya di eh, oh ya OJT, oh ya maaf, OJT tadi di pusat ya, Mas, ya? Kalau, penempatan berarti tapi kenapa kok sekarang bisa di Lok Sumawa, Mas? oh bentar deh Mas, kayaknya saya revisi deh, kayaknya Ah, kita itu nggak nyampe sebulan deh di pusat baru kita langsung placement. Iya, nggak nyampe sebulan, nggak nyampe sebulan, heeh. ya Oh, baru kita mhm. berbagai macam kota kayak gitu. Oke, Mas. Nah, tadi itu, kenapa kok bisa dari Labuan Bajo ke Lok Sumawa gitu, Mas, pindah, Mas? Kan dimutasi Mas. Oh, gitu sih. Balik ke daerah asal berarti ya, Mas, ya? Enggak dong, kita Ah, itu sebenarnya Mas kalau daerah asal itu heeh. based on origin itu hampir nggak ada ya Mhm. sebenarnya. Mhm. Sedikit lah gitu, kalaupun ada itu mungkin dari 100% dia itu hanya 20% atau tiga Oh, puluh iya. persen Mhm. baru ya. Mhm. Nah, tapi kalau orang yang udah lama di PLN pasti Mhm. ada dong gitu. Iya, bener, mhm. Oke oke. Nah, ini wah menarik nih. Sebenarnya kalau untuk kayak ke Labuan Bajo kan enak juga ya, Mas, ya, lihat pemandangan gitu kan, jalan-jalan gitu kan, daerah heeh Itu heeh. bahkan kayak temen, loh, Labuan Bajo itu di mana? Nggak pernah tahu gitu Iya, ya kan. apalagi sekarang kan Labuan Bajo terkenal banget kan, Mas? Mhm. Pada 2018 kan nggak tahu Mas, gitu Oh, kan. Nah, iya. itu pada bilang, "Enak banget, enak banget, enak Iya, banget," gitu semua Mas, heeh. gitu. Oh, Jadi gitu ya. di Iya, Mas. Ya sebenarnya ya ada plus minusnya, tapi untuk teman-teman yang yang suka berkeliling adventure nih pasti suka banget kalau bekerja di PT Pelni begitu ya, Mas, ya? Ya nah, bisa sambil jalan-jalan juga begitu ya, Mas, ya? Nah, wah menarik ya menarik. Heeh. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir nih, Mas, apa sih masukan, saran dan ya nasihat, Mas Aprian nih kepada teman-teman yang akan mengikuti proses rekrutmen di Pelni, Mas? yang pasti sih persiapkan dokumen-dokumen pendukung ya, sebagaimana untuk Mhm. melamar kerja. Ini Mhm. kan nanti di saat rekrutmen Iya, mhm. kan, tetap ikutin prosesnya. Mhm. Karena kan pasti lama ya Mhm. gitu, di dari middle ke end year gitu kan di 2018. Iya, Mas, heeh. Kan yang ada loh Mas pas masa Covid itu, Mhm. dia
baru terima notifikasi, Mas. Oh, iya, Mas. Nah, itu. Mhm, Kemudian tahun mungkin dan sedikit, Mas, misal mhm, 2000, mmm. mmm, nggak ada tut tapi di 2019 tuh ada, Mas, Oh, gitu. iya. 2018-nya kan semuanya dilakukan offline ya, Mhm. kecuali tes dan tes online. Oh, iya, mhm, Untuk di 2019 dan 2021, mhm. kalau nggak salah ya itu online tuh, Oh, online semua. kecuali yang medical check up ya, itu Oh, di iya, kota itu nggak masing-masing. bisa online ya, Mas, ya? Bener sih kamu. Betul, itu Heeh, kota masing mhm. tapi memang udah dari si ininya, si manajemen. Manajemen, mhm, mmm, Nah, kemudian belajarlah terkait perusahaan yang mau, intinya gini ya, belajarlah terkait perusahaan yang mau dilamar gitu, mhm, tes potensial dan psikotes, belajar mhm. untuk tes di mana ya, Mas, gitu, bukan di PELNI aja gitu. Iya, bener. Rezeki ya, Mhm, gitu. Jangan berekspektasi terlalu tinggi deh gitu ya kan, mhm, khususnya yang fresh graduate nih, gitu, mhm, fresh graduate, mau IPK 4,00, mmm, mau dari PTN sama sekalipun mhm, gitu ya kan, mhm, kalau udah hasil penilai mutlak nggak lulus, ya nggak lulus gitu ya iya, kan. bener, mhm, Nah, apalagi terkait bicarain salary nih, Mas, gitu mhm, kan ya. mhm. Anak graduate itu kan tinggi banget maunya ya, Iya, tinggi apalagi banget. zaman sekarang ya, Mas, ya. Heeh, Maaf aja, kita yang kerja di luar negeri aja gaji dolar nih, Mas, gitu, mhm. dan balik itu juga banting banget sebenarnya gitu. Tapi Oh, ya di sini, Mas, mhm, gitu. Jadi mhm, yang anak fresh graduate itu jangan, eee, tinggi banget lah bener sih, Mas. gitu. Dan yang kita cari di kerjaan kan nggak hanya gaji aja gitu ya, Mas, ya. Heeh, Comfort juga, iya, bener ya, heeh, nah itu kan gitu. mhm, Nah, baik, untuk TOEFL mhm, diusahakan 100 gitu ya kan. mmm, 500 ya, Mas, ya? Pak iya, Mhm, saya saraninnya usahakan 500, mhm, eee, zaman saya kalau nggak salah 400 atau 450 mhm, mhm, gitu, eee, melebihi ekspektasi saya. Jadi iya, alhamdulillah. mhm, mhm, Ya belajar public speaking dan mhm, attitude iya, kan, adab itu sih penting, Mas, gitu ya mhm, kan, apalagi saat interview gitu. Nah, untuk apa sih, gimana-gimana sih lihat aja sih di YouTube gitu ya mhm. kan. Wah, banyak banget itu, Mas. Heeh, Banyak mhm, dan berdoa seperti itu, Mas, gitu. mhm, Nah, ka kalau itu sih untuk pesan-pesan yang untuk masuk ke PELNI ya, mhm, seperti itu. mhm, Karena, mmm, pada waktu itu sih kita banyaknya itu, Mas, terpotong, Mas, pada saat seleksi itu, mhm, kita yang dari 42 atau 42.000 itu ya, Mas, mhm. eee, tereliminasi itu langsung jadi 5.000 atau 7.000, Mas, Oh, pada iya, tes mhm, itu. mhm, Dari berkas itu kan mungkin banyak yang memenuhi ya, karena kita kan pakai ini ya, sistem. iya, Pihak manajemen itu enggak ini, Mas, enggak ikut campur full untuk yang mhm, hasil itu. mhm, Memang tersaring kan, yang mhm, memenuhi mana siapa gitu kan. mhm. Jadi memang habis tes itu mungkin kalahnya banyaknya di bahasa Inggris. Oh, Jadi iya, iya, laku kemarin mhm, gitu. mmm. Berarti memang ya harus benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin begitu ya, Mas, ya? Ya, Mhm, maaf nih, Mas, mhm, untuk wawancara ya, mhm, wawancara saya kemarin itu di Jakarta ya, iya, selain pas minta doa restu keluarga, mhm, ya siapin tiket pesawat PP, terus iya, untuk aku sana lah pasti mhm, gitu ya kan. mhm, Kita, mau mau apa sih namanya, mau kerja di kota mana gitu ya, iya, merantau gitu. heeh, Kita baju hitam putih kok untuk yang di sana gitu ya kan. iya, Mas, Kemudian, pas wawancara saya kemarin pakai bahasa Inggris juga, Mas, oh, gitu. Jadi awalnya ya kan. Nah, mhm, mungkin nggak tahu ini, Mas, karena TOEFL saya pada waktu itu 550, mhm, dia mau ngelihat, "Coba pakai bahasa Inggris," gitu ya kan.
Mhm. gagahnya saya pakai bahasa, Mas, pas dia suruh, "Udah pakai bahasa aja," saya Mmm. bandel tuh, Mas, Oh, iya iya iya. jadi, setidaknya gini, kalaupun kita nggak bisa bahasa Inggris, Mmm, nggak bisa, setidaknya udah bisa dipersiapkan mmm, untuk kan secara umum aja gitu loh, mhm, Mas. Jadi memang bener-bener nggak buta banget, mhm. karena kan orang kita banyak kalahnya juga salah satunya di bahasa Inggris, Mas, Iya, bener, gitu. Mas. Mhm. Baik baik, Mas, nih, wah lengkap banget, apa, penjelasannya dari Mas Aprian nih. Ya mudah-mudahan, teman-teman yang mau masuk PELNI nih sangat terbantu dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Aprian ini, Mas. Iya, Ini apa oke. Baik, terima kasih banyak Mas Aprian nih, bermanfaat banget diskusi dengan Mas Aprian pagi ini di hari Minggu gitu. Udah menyita waktunya gitu, dan masih di kantor gitu kan. Terima kasih iya, banyak Mas Aprian, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi Mas Aprian. Pak, mari.